Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Udar Albab dengan NIM 202243113, mata kuliah Cloud Computing. Di sini saya ingin menyampaikan atau presentasi dari materi yang telah saya merasa telah saya kuasai. Baiklah, langsung saja. Mari saya mulai dari public cloud. Public cloud adalah layanan disediakan oleh penyedia cloud kepada banyak pelanggan melalui internet, misalnya AWS, Azure, Google Cloud. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, yaitu public cloud adalah jenis layanan komputasi awan yang disediakan oleh penyedia layanan komputasi awan atau cloud service provider kepada publik umum melalui internet. Pengguna dapat mengakses berbagai layanan seperti infrastruktur sebagai layanan IaaS, platform sebagai layanan PaaS, dan perangkat lunak sebagai layanan SaaS sesuai dengan kebutuhan mereka. Public cloud memiliki beberapa keuntungan, antara lain: yang pertama yaitu ada skalabilitas. Public cloud memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sumber daya komputasi sesuai dengan permintaan dan hanya membayar untuk apa yang mereka gunakan. Hemat biaya. Public cloud menghilangkan biaya pembelian, instalasi, dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak lokal, karena semua itu ditangani oleh penyedia layanan. Aksesibilitas. Public cloud dapat diakses dari mana saja yang memiliki koneksi internet, sehingga memudahkan kerjasama dan mobilitas tim. Keamanan. Public cloud biasanya memiliki standar keamanan yang tinggi dan menggunakan teknologi enkripsi, firewall, dan deteksi penyusup untuk melindungi data pengguna. Contoh aplikasi yang menggunakan public cloud adalah yang pertama yaitu Microsoft Azure adalah layanan cloud publik yang menyediakan berbagai solusi untuk pengembangan hosting, analitik, kecerdasan buatan, Internet of Things, dan lainnya. 2. Ada Google Cloud Platform, layanan cloud publik yang menyediakan infrastruktur, platform, dan perangkat lunak untuk berbagai keperluan bisnis seperti komputasi, penyimpanan, jaringan, big data, machine learning, dan lainnya. Yang ketiga ada Amazon Web Service, layanan cloud publik yang menyediakan lebih dari 200 produk dan layanan untuk berbagai sektor industri seperti komputasi, database, blockchain, robotik, satelit, dan lainnya. Kemudian yaitu ada private cloud. Private cloud, sumber daya cloud dijalankan secara eksklusif untuk satu organisasi dan tidak terbuka untuk umum. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan private cloud adalah salah satu model komputasi awan yang menawarkan lingkungan eksklusif untuk kebutuhan dan kepentingan satu entitas bisnis. Private cloud menyediakan sumber daya komputasi virtual yang diperluas melalui komponen fisik yang terpisah dari pengguna lain. Private cloud memberikan kontrol lebih besar kepada perusahaan untuk menyimpan dan mengelola data, terutama yang bersifat sensitif atau rahasia. Private cloud juga memiliki sistem keamanan yang ketat dan dapat dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Beberapa jenis private cloud antara lain ada virtual host, managed, hanya software dan hardware. Contoh aplikasi yang menggunakan private cloud adalah
Amazon Virtual Cloud atau VPC, layanan yang memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan virtual pribadi di dalam infrastruktur cloud publik. Amazon Web Service (AWS), pengguna dapat mengontrol aspek jaringan seperti alamat IP, subnet, gateway, firewall, dan VPN. Kemudian ada Microsoft Azure Private Cloud, layanan yang memungkinkan pengguna untuk membuat lingkungan pribadi di dalam infrastruktur cloud publik. Microsoft Azure, pengguna dapat memiliki lokasi data center, jenis perangkat keras, sistem operasi, dan aplikasi yang diinginkan. Yang terakhir ada VMware Cloud Foundation, platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola private cloud di atas infrastruktur VMware. Pengguna dapat mengintegrasikan private cloud dengan public cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud Platform untuk menciptakan hybrid cloud. Kemudian di sini ada hybrid cloud, gabungan dari public dan private cloud yang memungkinkan transfer data dan aplikasi antara keduanya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Hybrid cloud adalah teknologi yang menggabungkan elemen private cloud dan public cloud. Private cloud adalah infrastruktur yang digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi atau perusahaan, sedangkan public cloud adalah infrastruktur yang dibagikan ke banyak pengguna melalui internet. Hybrid cloud memungkinkan perusahaan atau bisnis yang memiliki data besar dan membutuhkan security compliance management yang baik untuk memanfaatkan kedua jenis infrastruktur tersebut sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Contoh aplikasi yang menggunakan hybrid cloud adalah sebagai berikut. Website. Hybrid cloud bisa digunakan untuk menjalankan website yang membutuhkan skalabilitas dan ketersediaan tinggi, seperti e-commerce, media online, atau portal informasi. Website bisa menggunakan public cloud atau menangani permintaan pengguna yang bervariasi, dan private cloud untuk menyimpan data penting seperti transaksi, inventory, atau konten eksklusif. Kemudian ada panel registrasi. Hybrid cloud bisa digunakan untuk membuat panel registrasi yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar ke layanan tertentu seperti aplikasi, platform, atau sistem. Panel registrasi bisa menggunakan public cloud untuk menyediakan antarmuka yang mudah diakses oleh pengguna, dan private cloud untuk menyimpan data pribadi dan sensitif penggunaan seperti identitas, kontak, atau preferensi. Layanan analitik. Hybrid cloud bisa digunakan untuk menyediakan layanan analitik yang membutuhkan pemrosesan data yang cepat dan akurat, seperti business intelligence, machine learning, atau big data. Layanan analitik bisa menggunakan public cloud untuk mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber, dan private cloud untuk menyajikan hasil analisis yang berguna dan bermakna bagi pengambil keputusan. Kemudian di sini ada penggunaan cloud computing sebagai penyimpanan data, pengembangan aplikasi, analisis data, pemulihan bencana. Di sini ada 4. Mari akan saya jelaskan satu persatu. Mulai dari penyimpanan data. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, pengembangan aplikasi, analisis data,
dan pemulihan bencana melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. Cloud computing memiliki beberapa keuntungan, antara lain penyimpanan data. Cloud computing menyediakan ruang penyimpanan data yang besar, fleksibel, dan aman. Pengguna dapat menyimpan data mereka di cloud dan mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja. Pengguna juga dapat berbagi data dengan mudah dengan pihak lain yang berwenang. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi. Pengembangan dapat membangun, menguji, dan menerapkan dengan cepat menggunakan lingkungan PaaS. Baiklah, akan saya jelaskan lebih lanjut. Pengembangan aplikasi yaitu cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan murah. Pengguna dapat memanfaatkan platform perangkat lunak dan layanan yang disediakan oleh penyedia cloud tanpa harus menginstal atau mengelola mereka sendiri. Pengguna juga dapat menguji dan menyebarkan aplikasi mereka di cloud dengan mudah. Analisis data. Memproses dan menganalisis data besar dengan cepat menggunakan sumber daya cloud. Saya jelaskan lebih lanjut. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dengan efisien dan akurat. Pengguna dapat memanfaatkan kemampuan komputasi dan analitik yang tinggi dari cloud untuk memproses data dalam jumlah besar dan kompleks. Pengguna juga dapat menggunakan alat dan teknik canggih seperti machine learning dan artificial intelligence untuk mendapatkan wawasan dan solusi dari data. Untuk pemulihan bencana, cadangan data, dan pemulihan bencana yang aman. Akan saya jelaskan lebih lanjut. Pemulihan bencana adalah cloud computing membantu pengguna untuk mengurangi resiko kehilangan data atau layanan yang diakibatkan oleh bencana alam atau manusia. Pengguna dapat membuat cadangan data mereka di cloud dan memulihkannya dengan cepat jika terjadi gangguan. Pengguna juga dapat menggunakan cloud sebagai tempat alternatif untuk menjalankan aplikasi atau layanan mereka jika infrastruktur lokal mereka rusak atau tidak tersedia. Cloud computing dari segi keamanan dan privasi. Mulai dari keamanan dan privasi akan saya jelaskan. Dari segi keamanan, terlebih dahulu keamanan, penyedia cloud sering mengadopsi langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, autentifikasi, dia faktor, dan firewall. Keamanan dan privasi pada cloud computing adalah dua aspek penting yang harus diperhatikan oleh pengguna dan penyedia layanan cloud. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Dengan cloud computing, pengguna dapat menikmati berbagai manfaat tanpa harus memiliki infrastruktur fisik tersendiri. Dengan cloud computing, pengguna dapat menikmati berbagai manfaat seperti kemudahan akses, fleksibilitas, efisiensi, dan biaya rendah. Namun, cloud computing juga membawa tantangan dan risiko terkait dengan keamanan dan privasi data. Keamanan pada cloud computing berkaitan dengan perlindungan data dari ancaman seperti serangan siber, kebocoran informasi, kerusakan perangkat keras, atau bencana alam.
Keamanan pada cloud computing meliputi aspek-aspek seperti enkripsi, data, autentikasi pengguna, kontrol akses, firewall, deteksi intrusi, audit, dan pemulihan bencana. Keamanan pada cloud computing harus dijamin oleh penyedia layanan cloud dengan menerapkan standar dan protokol yang sesuai dengan regulasi dan kebijakan tertentu. Selanjutnya ada privasi. Penting untuk memahami kebijakan privasi penyedia cloud dan bagaimana data Anda dikelola. Akan saya jelaskan lebih lanjut. Privasi pada cloud computing berkaitan dengan perlindungan hak dan identitas pengguna dalam mengelola data mereka sendiri. Privasi pada cloud computing meliputi aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, konsen, dan pilihan lain. Privasi pada cloud computing harus dihormati oleh penyedia layanan cloud dengan menghargai preferensi dan kepentingan pengguna dalam mengumpulkan, menggunakan, membagikan, atau menghapus data mereka. Keamanan dan privasi pada cloud computing sangat penting karena data yang disimpan di cloud dapat berisi informasi rahasia, sensitif, atau pribadi yang dapat berdampak negatif bagi pengguna jika disalahgunakan atau dikompromikan. Oleh karena itu, penyedia layanan cloud harus bekerja sama untuk memastikan bahwa data di cloud aman dan terlindung dari ancaman eksternal maupun internal. Salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat dan banyak digunakan oleh berbagai sektor bisnis adalah cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan memproses data di internet daripada di perangkat keras lokal atau server fisik. Cloud computing memiliki banyak manfaat seperti penyimpanan data yang aman, akses data yang mudah, efisiensi yang lebih tinggi, dan skalabilitas. Namun, cloud computing juga memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pengguna, terutama dalam hal keamanan dan ketergantungan internet. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang tantangan cloud computing dalam hal keamanan dan ketergantungan internet. Akan saya mulai dari segi keamanan. Kekhawatiran tentang keamanan dan kerahasiaan data di cloud. Keamanan data adalah salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan cloud computing karena data disimpan di server cloud yang dioperasikan oleh pihak ketiga, maka ada risiko kehilangan atau kebocoran data akibat serangan siber, kesalahan manusia, atau bencana alam. Oleh karena itu, pengguna harus memilih penyedia layanan cloud yang memiliki sistem keamanan yang kuat dan terpercaya seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, firewall, antivirus, dan pemantauan aktivitas. Selain itu, pengguna juga harus memperhatikan aspek regulasi dan kepatuhan terkait dengan privasi dan perlindungan data. Pengguna harus memastikan bahwa penyedia layanan cloud memenuhi persyaratan hukum dan standar industri yang berlaku di negara atau di sektor bisnis mereka.
pengguna juga harus mengetahui lokasi fisik server cloud dan hukum yang berlaku di sana. Dalam ketergantungan internet, penggunaan cloud computing memerlukan koneksi internet yang stabil dan cepat. Jika koneksi internet terputus atau lambat, maka pengguna tidak dapat mengakses atau memproses data mereka di cloud. Hal ini dapat menyebabkan gangguan operasional, penurunan produktivitas, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, pengguna harus memastikan bahwa mereka memiliki koneksi internet yang andal dan berkualitas tinggi. Selain itu, pengguna juga harus memperhatikan ketersediaan dan reliabilitas layanan cloud. Jika layanan cloud mengalami gangguan atau downtime, maka pengguna tidak dapat menggunakan layanan tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah teknis, pemeliharaan rutin, atau serangan siber. Oleh karena itu, pengguna harus memilih penyedia layanan cloud yang memiliki tingkat uptime yang tinggi dan dapat menjamin pemulihan cepat jika terjadi masalah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.